Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH. Yang kami hormati Bapak Haji Sulhan SHMhum, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama Sekoordinator Bojonegoro. Yang kami hormati Panitra, Sekretaris, Panmut, dan seluruh undangan peserta pembinaan dan diskusi hukum Pengadilan Agama Sekoordinator Bojonegoro yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2023 kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di ruang aula Pengadilan Agama Lamongan yang megah ini dalam kegiatan pembinaan dan diskusi hukum Pengadilan Agama sewilayah Koordinator Bojonegoro dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Selanjutnya, semoga lantunan solawat dan salam tetap terlimpah kepada pimpinan besar umat Islam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat ajaran yang dibawa oleh beliaulah, kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara M. Fahrudin Rafli Rafsanjani. Kepada Saudara M. Fahrudin Rafli Rafsanjani untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah seraya memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Royhan SH. Kepada yang terhormat Bapak Haji Royhan SH kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalkabi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa lisanan dzakira wal fawja bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus laporan dari panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Karmin MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratil kiram yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kami sebut mohon izin Bapak Dr. Haji Bahrudin Muhammad, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Bapak narasumber, Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Haji Sulhan, Sarjana Hukum, Magister Hukum atau Hukum Narira yang saya hormati, Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban, sahabat kami Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban, mohon izin yang mulia untuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro,
ada acara yaitu termasuk tim perumusan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Bogor, Jakarta. Kemudian untuk yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan mohon izin karena beliau menikahkan keponakannya. Jadi mohon izin, beliau sebenarnya adalah Ketua Panitia Teknis di sini untuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan. Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Sampun, nggih. Sampun dalam sebut. Nggih, sudah. Itu Pak yang mulia. Kemudian untuk Bapak Panitera Sekoordinator Bojonegoro, Bapak dan Ibu Sekretaris Sekoordinator Bojonegoro, kemudian Bapak Ibu Panmut Pengadilan Agama Tuban, Lamongan dan Bojonegoro, para tim IT 3 pengadilan yaitu Tuban, Bojonegoro dan Lamongan, serta para petugas atau yang bertanggung jawab terhadap EKOT di 3PA dan hadirin yang saya hormati. Pertama kali marilah kita memanjatkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini saya pribadi sangat berbunga-bunga, senang sekali. Yang pertama ketika saya masuk ruangan ini begitu indah dan begitu bagus. Plus untuk Pak Ketua Pengadilan Agama Lamongan dan Pak Sekretaris serta semuanya. Alhamdulillah ruangan ini menurut saya ini adalah luar biasa. Kami merasa tersanjung dengan suasana seperti ini. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berbahagia atas kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersedia beliau hadir untuk menghadiri, dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, keafiatan, panjang umur, bisa mendampingi kita, dan mudah-mudahan atas kehadiran beliau dicatat sebagai amal soleh. Kemudian kita juga sangat bahagia karena yang mulia Bapak Haji Sulhan, Sarjana Hukum Magister Hukum yang sebagai narasumber bisa hadir. Ini acara yang kita kadang-kadang sudah lama. Terima kasih Bapak narasumber, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang yuntafa'u bih. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia baik dari Pengadilan Agama Lamongan, Tuban dan Bojonegoro yang telah bersusah payah untuk berusaha mewujudkan cita-cita bersama, yaitu acara diskusi hukum implementasi Perma nomor 7 tahun 2022 dan KMA nomor 363 tahun 2022. Mudah-mudahan jerih payah dan segala kesusahan dan yang telah pengorbanan yang diberikan dicatat sebagai amal soleh. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang saya hormati, kami laporkan Bapak kegiatan ini sebagaimana telah dipampang di depan, yaitu diskusi hukum implementasi Perma nomor 7 tahun 2002 dan KMA nomor 363 tahun 2022 Sekoordinator Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sekoordinator Bojonegoro, yaitu 3PA. Pesertanya adalah para hakim 3PA seluruhnya. Bahkan kami sepakat agar kalau yang mau cuti kecuali yang sangat urgent adalah untuk menunda kecutiannya itu. Dan ada korbannya juga. Terima kasih pengorbanan Bapak yang mestinya hari kecepit bisa cuti sehingga nggak bisa cuti. Mudah-mudahan menjadi amal
baik, amal soleh ya. Kemudian yang kedua pesertanya adalah para panitera se-koordinator, kemudian para panmut dari panut hukum, permohonan dan gugatan, semuanya kita libatkan untuk situ. Kemudian yang keempat adalah ketiga adalah para teknis, yaitu yang memegang ekot. Jadi semuanya kita libatkan. Dan yang terakhir adalah tim IT serta Bapak Ibu sekretaris. Nah, kita yang mendukung acara ini adalah Bapak Ibu sekretaris yang mewujudkan tempat yang indah ini, seindah Sekretaris Lamongan. Iya. biar merasa tersanjung. Bener, tapi ini sudah luar biasa, bener. Yaitu ini Pak, dan acara ini bertujuan adalah sejak awal keluarnya Perma nomor 7 tahun 2022, kami di Koordinator Bojonegoro sepakat untuk segera menjalankan, walaupun banyak persepsi, banyak rintangan kaitannya dengan implementasinya, tetapi kami dengan berani menjalankan. Kalau masalah kurang, menurut kami adalah wajar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan adanya acara ini, disparitas, terus kemudian perbedaan pendapat nanti bisa kita satukan, dan semua hakim, panitera pengganti, jurusita, semuanya nanti kita harapkan sudah bisa mengimplementasikan Perma nomor 7 tahun 2002 dan KMA nomor 363. Nah, oleh sebab itu dananya dari mana? Dana patungan. Dan terima kasih atas sokongan dari kepaniteraan 3PA bisa terwujudnya ini. Jazakumullah, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semuanya. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Ketua yang mulia, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nanti membuka secara resmi sekaligus memberikan pembinaan kepada kami, dan nanti kalau ada yang kurang berkenan mohon untuk ditegur. Nanti disampaikan kepada kami biar kami bisa berbenah diri, dan kami lihat di Koordinator Bojonegoro ini nanti kami mau izin Pak, sebelum saya turun nanti kami mohon teman-teman untuk berdiri. Kita punya komitmen bersama Pak di sini sebagaimana tertampang di depan, di bawah itu, yaitu maju bareng, sukses bersama. Monggo sebelum saya akhiri kita berdiri semuanya. Nanti kita komitmen bersama kita ini kita wujudkan bahwa kita tidak hanya mau pengen maju satu PA, tapi semuanya pengen maju. Nah, sukses juga, sukses bersama. Ya, siap. Saya hitungi ya. Koordinator Bojonegoro, maju bareng, sukses bersama. Ya, masih kurang. Berarti sunahnya 3 kali, yes-nya enggak ada. Kalau mau dikasih yes, perlu dikasih yes? Nah, dipakai. Ini usul dari Tuban, kita akomodir. Balik, nanti berarti masih 2 kali lagi. Koordinator Bojonegoro, maju bareng, sukses bersama. Yes. Sekali lagi, Koordinator Bojonegoro, maju bareng, sukses bersama. Yes. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara kita pada hari ini, diskusi hukum pengadilan agama sewilayah Koordinator Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Haji Sulhan SHMH. Beliau narasumber akan memberikan nanti beberapa hal yang atau sebagai penyelesaian solusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti menjadi permasalahan. Untuk diketahui beliau ini kalau peraturan hampir hafal ya. Nanti pasal-pasalnya Bapak, itu kelebihan beliau ya. Yang saya hormati Pak Ketua Koordinator ya, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro. Yang saya hormati Pak Ketua Tuban, Ketua Lamongan, ada wakil dari Tuban, Bapak-bapak, ibu-ibu ya, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, Tuban dan Bojonegoro yang hadir dalam saat ini. Panitera, sekretaris, para panmut, para tim ya, tim ini ya, IT dan juga petugas ekot Pengadilan Agama masing-masing, semua hadirin yang saya hormati. Pertama-tama kita marilah sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana selimpahan rahmat karunia-Nya di pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir berkat karunia Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeinginan untuk mencari ilmu untuk lebih profesional sehingga bisa hadir kita di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di akhir zaman. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, ini inisiatif dari Ketua Koordinator Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Koordinator Bojonegoro ya, yang mengadakan diskusi ini betul-betul dari permintaan dari bawah, yang biasanya diadakan adalah berdasarkan itu dari PTA menunjuk di wilayah mana diadakan diskusi, seperti kemarin di Banyuwangi di daerah Koordinator Basuki. Nah, ini adalah inisiatif dari bawah betul-betul berakar dari kehendak Bapak Ibu sekalian, sehingga akan memberikan apresiasi dan penghargaan ya. Dan inilah betul-betul bahwa semangat untuk meningkatkan diri lebih profesional itu adalah dari Bapak-Bapak sekalian. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, terutama melalui Minpan ya, kita dianjurkan untuk terus mengembangkan program ZI menuju WBK dan WBM. Kalau Lamongan sudah dapat WBK ya, Bojonegoro belum Pak ya, Tuban belum juga ya. Ya, namun tahun ini kita hanya 7 yang diajukan. Nah, itu intinya adalah yang dikembangkan adalah pertama integritas, yang kedua adalah kinerja, yang ketiga adalah pelayanan. Dalam hal ini termasuk juga inovasi dan perubahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 inilah yang kita laksanakan berkaitan dengan tugas pokok yang menjadi kewenangan kita. Yang pertama adalah menerima perkara, bagaimana memberikan pelayanan penerimaan perkara. Yang kedua nanti bagaimana memeriksa perkara, kemudian mengadilinya, kemudian sampai menyelesaikan, sampai eksekusi, sampai kepada minutasi terakhir ya, sebagai perkara sudah selesai. Itu tugas-tugas kita yang kita kembangkan berdasarkan tadi ada beberapa hal yang dikembangkan. Minpan memberikan penghargaan kepada siapa yang melaksanakan, mengembangkan integritas dengan baik, mengembangkan melaksanakan kinerja dengan baik, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik mulai di PTSP dan seterusnya kepada masyarakat kita. Semua itu dinilai dan diberikan penghargaan secara memberikan predikat WBK, ada yang WBM, kemudian juga memberikan insentifnya. Itu dikembangkan. Kemudian dalam rangka kita mengembangkan integritas, menjaga integritas, kita ada pengawasan dari KAI. KAI itu sangat bersemangat untuk memberikan pengawasan kepada para hakim khususnya aparat peradilan. Dan apabila dia mendapatkan tugas ya, ada hakim-hakim yang kemudian dikatakan melanggar kode etik, maka mereka itu salah satu kegiatan yang mereka banggakan, ada pekerjaan mereka. Karena kalau tidak ada pekerjaan nanti KAI akan ditutup ya. Oleh karena itulah agar hakim-hakim kita jaga, jangan sampai satupun di antara kita jangan ada yang berbuat yang tidak baik sehingga bisa selamat.
Tidak apa-apa lah, kayu itu ditutup tidak apa-apa. Begitu juga KPK, dia sangat bersemangat untuk mencegah ya, gratifikasi, korupsi dan sebagainya. Bersemangat sekali. Kalau dia dapat satu kasus, dia dapat penghargaan. Nah, oleh karena itulah dia sangat bersemangat, apalagi di Mahkamah Agung masalah perkara ya gitu. Sangat digali sekali, sangat dicari sekali. Ya. Nah, kita doakan nanti bersama sahabat kita yang saat ini, kemarin beliau tidak hadir, dipanggil KPK, minta ditunda minggu depan. Ini mudah-mudahan bisa selamat. Yang dikatakan ya, apakah benar ya beliau melaksanakan hal itu? Ya, kalau beliau menjawab secara pribadi, saya difitnah ya. Ketua Kamar nanya, saya difitnah. Ketua IKHI selaku penanggung jawab, kan IKHI kan punya advokasi untuk untuk perlawanan hukum, artinya mendampingi untuk hal-hal yang terjadi, hal yang kurang baik yang berhadapan dengan hukum. Tetapi beliau menjawab juga itu adalah fitnah. Nah, mudah-mudahan itu selamat ya, mudah-mudahan itu selamat. Tetapi sekali lagi bahwa di lingkungan kita khususnya jangan ada di antara kita coba-coba lagi main perkara ya. Kalau perkara itu dimainkan, itu amanah yang diberikan kepada kita. Kalau itu ada yang bermain sepisir pun ya, nilai berapapun nilainya akan membahayakan. Jangan sampai kita pagar memakan tanaman, karena itu amanah betul. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, itulah yang kita jaga. Ada badan pengawasan yang selalu mengintai kita, ada KPK yang apabila kita ada gratifikasi, kemudian ada KAI yang selalu melihat tingkah laku kita. Di samping itu darah dalam diri kita, ada tahu kita masing-masing, ada malaikatnya masing-masing. Seorang hakim adalah sebagai ya melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi, khususnya hukum agama kita, peradilan agama khususnya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Andaikan kita mengetahui apapun yang kita putus, kita itu dalam hadis kan dikatakan gitu, kalau kita sepertinya menjadi hakim itu seperti kita menyembelih leher kita dengan pisau yang tumpul, pisau yang tidak tajam begitu. Begitu nanti sakitnya gitu, apapun yang kita putus, walaupun hanya sebiji kurma. Oleh karena itulah sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Maka tugas kita adalah sebagai hakim khususnya, saya mengajak bagaimana kita memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebelum kita memutus perkara, kita renungkan fakta-fakta yang ada, kemudian kita berpikir, sudah kita konsep putusan, kita baca baik-baik, apakah ada di dalamnya sudah rasa keadilan. Yang kedua, harus kita perhatikan apa ada kepastian hukum di dalamnya. Yang ketiga adalah ada manfaat di dalam putusan ini, hikmah apa yang dikandung di dalamnya. Ketika saya memberikan ketika WBK itu menyampaikan presentasi ketika di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, salah satu adalah bahwa yang kami buat, kami kerjakan, kami laksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang waktu itu pada tahun 2020, bahwa adalah kami membuat putusan yang sebaik-baiknya untuk diberikan kepada masyarakat, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang bermanfaat dan juga punya kepastian hukum. Salah satunya adalah bahwa kami berusaha, meskipun seseorang itu kalah dalam perkara, tetapi ketika membaca putusan masih tersenyum membaca putusannya, di mana dia menyadari bahwa itulah hukumnya dan itu ada manfaatnya dan itulah yang benar, sehingga sadar dan itu memahami, apalagi dengan bahasa yang sangat baik. Nah, sehingga itu salah satu apresiasi yang diberikan Minpan pada ketika itu, ketika kita memberikan presentasi pada WBK di tahun 2020, sehingga berhasil ya. Semarang itu dapat kita ketahui kantornya dah tua, bahkan waktu itu lagi dibongkar atapnya, lagi rusak, nah, tetapi dapat WBK waktu itu. Itu salah satu kegembiraan. Nah, Bapak hadirin sekalian, mari kita pertahankan, kita membuat putusan betul-betul kita matangkan dulu ya. Nah, sekarang kita tidak lagi terlalu didesak dengan SEPP ya. Sudah ada perubahan, sudah adem-adem ya. Kita perbaiki putusan itu, kita mantapkan di mana di dalamnya sudah terkandung ada 3 aspek itu ya. Harus kita perhatikan. Nah, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, kemudian Bapak hadirin sekalian, tadi kan kita memberi putusan ya. Memang antara hakim yang satu terkadang hakim yang lain juga ada perbedaan, biasa lah begitu ya.
Itu dissenting pun boleh dalam putusan. Tetapi yang kita harapkan adalah bahwa memang hukum selalu terkadang berubah-ubah begitu ya. Itulah namanya tadi kan ada perubahan, ada inovasi aja barangkali begitu. Di dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik. Nah Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, dapat kita contohkan ketika di zaman Nabi Daud ya. Ada seorang pengembala kambing, ketika dia mengembalikan kambingnya kemudian tertidur. Kemudian kambingnya masuk ke kebun-kebun. Adalah salah satu kebun yang mungkin menjelang berbuah. Nah, dimakanlah oleh kambing-kambing itu sehingga habis tanamannya. Kemudian mengadu kepada Nabi Daud. Nah, kemudian Nabi Daud juga memanggil yang punya kambing, dia tertidur. Nah, kemudian diputuskanlah keputusan sehingga Nabi Daud memutuskan kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun dan yang pemilik kebun mengambil pemilik kebun memilih kambingnya, kemudian memilih kebunnya gitu. Nah itu diserahkan sedemikian rupa. Kemudian keluarlah dari Nabi Daud bertemu Nabi Sulaiman. Ya sebagaimana kita bersama cerita ini, ketika Nabi Sulaiman mendengar apa yang diputuskan Nabi Daud, sehingga diajak lagi untuk menghadap Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Nabi Daud agar itu dirubah putusannya ya. Antara lain bahwa nanti selama beberapa waktu diserahkan kambing itu kepada tukang kebun, kemudian tukang kebun nanti menanam tukang yang punya kambing menanam pohon seperti kembali lagi subur kembali seperti tertanam semula. Nah sehingga dalam waktu itu silahkan memeras susunya, mengambil bulu-bulunya dan sebagainya. Nah kemudian setelah sampai waktunya dan tanaman sudah dikembalikan. Nah itulah barangkali putusan ketika itu Nabi Daud memutus demikian, tetapi Nabi Daud juga menerima gitu. Nah salah satu bahwa putusan itu ya, memang suatu ketika bisa berubah, putusan PA dengan hakim tinggi barangkali seperti itu. Ya begitu juga. Nah ketika Nabi kita Muhammad SAW pada suatu ketika juga pernah dihadapkan ada dari kaum ya Uras ya datang ke Mekah, kemudian membawa untanya. Kemudian dijual kepada Abu Jahal ya. Abu Jahal seorang kita ketahui ya kafir Quraisy yang sangat kafir Quraisy sangat kejam begitulah. Tapi harga unta itu tidak dibayar. Nah, kemudian orang ini menunggu-nunggu kapan dibayar. Abu Jahal tidak membayar, tanda-tandanya tidak ada. Masuklah ke masjid ya di Mekah. Kemudian menyampaikan kepada orang yang ada juga kafir Quraisy yang di dalam itu, siapa yang bisa memutus ini? Artinya Abu Jahal tidak membayar untanya. Saya mau orang yang musafir gitu. Bagaimana saya makan? Bagaimana saya menunggu sampai pembayaran? Nah kemudian adalah di antara para orang kafir Quraisy itu menyampaikan itu ya Muhammad yang bisa menyelesaikan gitu. Seolah-olah juga mereka itu mengolok-olok siapa yang berani dengan Abu Jahal bin Hisam itu yang sangat bengis itu. Siapa yang berani kira-kira sambil mengolok-olok seperti itu. Tapi Nabi Muhammad ya habis itu beliau, mari kita ke sana kata beliau. Nah ternyata Nabi Muhammad juga berani kepada Abu Jahal. Kemudian diketuk pintu bersama dibawa dengan kaum Uras itu. Kemudian siapa di luar kata Abu Jahal? Muhammad. Kemudian membukakan pintu. Kemudian Abu Jahal bergetar, ketakutan. Akhirnya Nabi Muhammad agar dibayar unta itu. Alhamdulillah dibayar. Nah kemudian dibayar, kembalilah ke masjid dan diberitahukan oleh orang Uras, diceritakanlah bahwa betul Nabi Muhammad sanggup untuk menyelesaikan. Itu salah satu. Ternyata apa yang diceritakan, ditanyalah oleh orang kafir Quraisy yang di dalam masjid kepada Abu Jahal, mengapa Abu Jahal itu mau membayar begitu. Ternyata Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad ada singa yang mau menerkam begitu. Jadi Allah memberikan penglihatan kepada Abu Jahal. Nah sehingga seperti itulah, kalau ada hakim kita seperti itu luar biasa. tanpa eksekusi sudah jalan. Nah hadirin sekalian yang berbahagia, nah hari ini kita akan mendengarkan nanti ya, berdiskusi, nanti penarasumber akan menjelaskan untuk penyelesaian segala persoalan-persoalan yang berbeda ya, untuk disatukan agar satu persepsi, tidak ada lagi disparitas ya, perbedaan dalam rangka penerapan teknis untuk masalah ekor. Nah nanti ada Perma nomor 7, ada SK nomor 363. Kalau Perma itu biasanya peraturan yang mengatur tata cara bagaimana gitu ya. Perma ya mengatur.
Kalau ISKA biasanya mengatur bagaimana, ya termasuk mengangkat sekretaris jadi apa gitu ya. Nah, itu pengangkatan ISKA hakim, itu ISKA ya. Beda dengan perma, dengan ISKA beda ya. Produknya ya. Tapi di sana ISKA sebagai juklak untuk melaksanakan perma nomor 7. Nah, Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan nanti bisa pencerahan. Narasumber yakinlah akan memberikan penjelasan, nanti kita bersama. Nah, Bapak hadirin sekalian, nanti kalau belum mantap lagi, nanti hari Senin kita diskusi bersama di hadapan Pak Wahyu, di hadapan Pak Ketua Kamar. Ya, nanti satu hari di Hotel Pasa. Ya, mudah-mudahan nanti sukses juga. Dan itu betul-betul tadi kan diskusinya mau seperti ini per koordinator. Tapi karena mintanya bersamaan sehabis Lebaran, kita satukan saja supaya biayanya agak ringan. Memang tidak semudah, saya mengapresiasi Pak, biaya ini bukan murah begitu ya. Diskusi memang mahal harganya, ilmu itu mahal harganya. Ya, berapa semester kalau kuliah ini? Ya, luar biasa ini. Kemudian di tempat yang tadi Pak Ketua Korwel luar biasa memujinya ya. Ini Pak Sekretaris, mohon berdiri Pak Sekretaris ya. Ya, Sekretaris yang cakap ini. Ya, ini kita beri penghargaan, beliau sebentar lagi akan dilantik jadi Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A ya. Mudah-mudahan nanti sebentar itu jadi Pengadilan Agama kelas 1A khusus ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ya. Kemudian terakhir sudah masuk daftar sudah masuk lulus administrasi untuk Sekretaris PT Banten. Ya, insya Allah lulus juga ini. Ya. Yang jelas sudah Sekretaris PA Surabaya sudah di tangan ISKA. Ya. Kemudian ISKA untuk Sekretaris Banten, PT Banten nanti ditunggu proses dulu ya. Ya, insya Allah. Nah, ini aset kita, uang dikasih cuma 8 miliar ya, berapa miliar di sini dibangun gedung sebegini megah. Kita bangga dengan fasilitas yang kita miliki. Aslinya ada 4 nih Pak, luar biasa ini. Ini Pak Ketua ya, kita hargai. Sebenarnya sayang dipindah ini, saya ingin mempertahankan, tapi kan harus diberi penghargaan juga Pak. Ya. Jadi kalau orang berprestasi harus diberi penghargaan. Saya wajib memberikan penghargaan bagaimana berikhtiar, termasuk juga hakim-hakim yang sudah 4D, rata-rata sudah 4D di sini Pak. Karena Bapak Korwel ini kelas 1A semua, hakimnya senior semua. Tapi harus bertahap pengangkatannya. Kalau semua habis nanti tidak ada hakimnya. Jadi bertahap, mulai di mana nanti kita usulkan. Ya, insya Allah artinya secara bertahap juga terangkat. Dan kita yakin ya tiap periode ada pengangkatan hakim tinggi di wilayah Korwel di sini. Karena kelas 1A semua. Cuma itu ya agak sabar sedikit. Siapa yang dapat giliran ya rata-rata ada lah begitu ya. Kita yakin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi hari ini biar dituntaskan ya. Yang masalah perma nomor 7 ini dengan KMA-nya yang meskipun juga kita sudah dengar di beberapa daerah tetapi terkadang penerapannya beda. Nah, sehingga satu persepsi dalam rangka kita menerapkan sehingga ada kepastian. Jadi antara masuk ke perkara pengadilan ini sistemnya begini sama. Nanti masuk lagi ke pengadilan ini nanti sama begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti orang kan terkadang membeda-bedakan masyarakat itu antara satu pengadilan dengan yang lain. Nah, sehingga kalau itu sama, orang puas Pak, artinya merasa kepuas dalam rangka beracara di pengadilan. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa saya memberikan apresiasi yang sebaik-baiknya kepada Bapak Korwil bersama semua yang ada di sini. Yang pertama baju batiknya masing-masing nih Pak, lumayan baju baru semua hari ini. Semangat. Masih ada semangat Ramadan, luar biasa ini. Bisa dalam waktu yang singkat bajunya baru semua. Ya, luar biasa ini. PTA kalah ini Pak, ketinggalan PTA. Ya, mudah-mudahan kita bisa juga nanti. Ya, kami kalau saya belanjakan banyak pegawai. Ya, jadi alhamdulillah ini luar biasa ini. Satu kemajuan, satu tempat yang bagus. Kemarin waktu yang beberapa lalu pas saya kesini belum sebegini bagus gitu ya. Aslinya belum ada. Ya, sekarang udah luar biasa ini. Betul-betul ini mengagetkan. Di ruang ketua juga luar biasa seperti hotel sudah ini. Ya, luar biasa Pak. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi hukum Pengadilan Agama wilayah Korwel, Bojonegoro dengan resmi saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan berkahnya kepada kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya lagi Pak. Bapak aja. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH atas pembinaan serta membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan pembinaan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan diskusi hukum Pengadilan Agama Sekoordinator Bojonegoro. Dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, mohon berkenan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Bapak narasumber untuk bisa berfoto bersama kepada para peserta. Dan untuk ketertiban sesi ini kami persilakan terlebih dahulu dari peserta Pengadilan Agama Bojonegoro untuk dapat diambil gambarnya. Terima kasih. Selanjutnya peserta dari Pengadilan Agama Tuban untuk dapat berfoto bersama. Dilanjutkan peserta dari Pengadilan Agama Lamongan untuk dapat berfoto bersama.
Setelah ini kami persilakan kepada seluruh peserta untuk dapat berfoto bersama. Dan acara selanjutnya adalah diskusi hukum yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Andes Haji Solikin SHMH. Namun sebelum acara kami serahkan kepada moderator kami yang bertugas pada acara sesi pembukaan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwa sebelum acara diskusi hukum ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan selama 15 menit dan dapat kembali ke tempat acara. Terima kasih.